Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Minggu ini adalah Minggu Eksaudi. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yeremia 31 ayat 31 hingga ayat yang ke-34. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajarkan saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sebuah perjanjian dibuat untuk mengikat seseorang supaya tidak mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Di dalam hidup ini, kita pasti pernah membuat perjanjian. Janji itu ada yang tertulis dan ada juga yang cukup saling percaya. Ada perjanjian bisnis, perjanjian nikah, perjanjian hak waris, dan lainnya. Ada juga orang berjanji pada diri sendiri, tetapi seringkali dilanggar. Mungkin ada yang waktu mau kuliah berjanji rajin belajar. Waktu mau bekerja berjanji memberikan perpuluhan. Ketika mau menjadi pelayan gereja berjanji akan melayani dengan penuh kesetiaan. Tetapi seperti dalam syair sebuah lagu, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Dan akhirnya janji tinggal janji. Banyak orang melanggar janji yang telah disepakati. Pelanggaran terhadap janji disebut ingkar janji dan akan ada sanksi. Allah telah menetapkan Israel sebagai umat pilihannya. Dalam penetapan itu, Tuhan membuat perjanjian dengan umatnya. Dan Tuhan setia dengan janjinya. Allah berjanji membebaskan umatnya dari perbudakan. Allah melaksanakan janjinya itu. Sekalipun Raja Firaun selalu menghalang-halangi pembebasan umat dari perbudakan. Tetapi Tuhan tetap membebaskan umatnya. Tuhan setia dengan janjinya, sehingga umat bebas dari perbudakan Mesir. Tuhan berjanji akan menuntun umatnya. Tuhan membawa umatnya memasuki tanah Kanaan. Hanya saja umatnya itu tidak setia, tidak percaya
sering mau kembali menjadi budak dan kemudian memberontak terhadap Allah. Tuhan yang begitu setia dengan janjinya, tapi umat justru selalu ingkar. Banyak hal yang menggoda umat, melanggar perjanjian dengan Tuhan. Berkali-kali umat tergiur dan jatuh ke dalam dosa. Mereka tidak taat dan setia atas perjanjian yang telah Tuhan ikat. Ketidaktaatan umat terhadap janjinya, maka Tuhan pun memperbaharui perjanjian dengan umatnya. Perjanjian yang baru itu dibuat ketika zaman Nabi Yeremia. Dalam kitab Yeremia, perjanjian yang baru itu terjadi setelah banyak hal yang dilanggar oleh bangsa Israel, tetapi Tuhan tetap mengampuni. Nabi Yeremia melayani pada bagian terakhir abad ke-7 dan bagian pertama abad ke-8. Nama Yeremia yang berasal dari bahasa Ibrani Yirmeyahu yang berarti Yahweh meningkatkan. Yeremia bekerja sebagai nabi selama lebih dari 40 tahun. Dia selalu memperingatkan umat Tuhan tentang bencana yang akan menimpa mereka karena mereka berdosa dan menyembah berhala. Nubuatan itu menjadi kenyataan pada masa Yeremia masih hidup. Nebukadnezar, Raja Babel, merebut dan menghancurkan Yerusalem serta bait Allah yang ada di situ. Raja Yehuda bersama rakyatnya diangkut ke Babel. Yeremia juga menubuatkan bahwa orang-orang itu akan kembali dari pembuangan dan keadaan bangsa Israel pulih kembali. Dalam bacaan kita hari ini, Tuhan menunjukkan suatu masa yang akan datang. Pada masa itu akan ada suatu ikatan janji yang baru dengan Tuhan. Umat Tuhan akan mentaati janji itu tanpa ada guru yang mengingatkan mereka. Sebab janji itu akan tertulis di dalam hati mereka. Dua hal yang bisa kita lihat dalam janji yang baru itu adalah, yang pertama, Allah menaruh Taurat dalam batin dan hati umatnya. Dengan menaruh Taurat dalam batin dan hati umat, maka mereka akan selalu mengingat hubungannya dengan Tuhan. Tuhan memberikan hati yang baru kepada umatnya. Ini berarti setiap umat, besar kecil, sudah mengenal Tuhan dan mengetahui akan firman-Nya. Taurat itu akan menjadi bagian hidup umat Tuhan yang memiliki inisiatif untuk memulihkan umatnya. Yang kedua, Tuhan mengampuni dan melupakan dosa umatnya. Dalam perjanjian baru ini, Tuhan juga telah mengampuni segala dosa pelanggaran umat yang telah mereka perbuat selama itu. Kini mereka boleh menjalani hidup baru. Firman Tuhan ini sesungguhnya berbicara mengenai kehidupan baru untuk memperoleh keselamatan. Tuhan memberikan pengharapan baru bagi umatnya. Pengharapan baru itu akan diperoleh
apabila kita senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan yang telah tertanam di dalam batin dan hati kita. Kita mau diingatkan oleh firman Tuhan yang selalu terngiang dalam hidup ini. Dengan demikian, kita akan selalu bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Dengan kasih Tuhan itulah kita berpengharapan menjalani kehidupan ini. Sebab Tuhan akan selalu menolong kita dalam menghadapi liku-liku kehidupan ini. Dalam berbagai percakapan tentang firman Tuhan, banyak orang mengatakan, sebenarnya saya sudah tahu tentang firman Tuhan, tapi melakukannya yang susah. Pernyataan ini benar. Allah memang sudah menyatakan firman-Nya bagi kita. Itu sebabnya dikatakan dalam Yeremia 31 ayat 34. Tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Benar, semua orang sudah tahu dan paham akan firman Tuhan. Hukum Tuhan itu telah tertanam di dalam diri kita. Kita sudah mengetahuinya. Oleh sebab itu, yang utama sebenarnya adalah bagaimana kita menggerakkan hati dan jiwa untuk menghayati dan melakukan firman itu. Saat itulah kita dapat menikmati kuasa dan kemurahan Tuhan. Dalam diri Tuhan Yesus, kita telah memperoleh pengampunan dosa. Kita patut bersyukur atas pengampunan itu. Tuhan menganugerahi kita kehidupan baru. Oleh sebab itu, kita patut menjalani kehidupan ini dengan penuh ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Janji Tuhan juga berlaku bagi kita yang hidup pada masa sekarang ini. Kita yang telah diikat dengan perjanjian yang baru dan telah diberi anugerah pengampunan, marilah kita mensyukuri semuanya itu. Dan menjalani hidup dengan selalu menepati janji kita pada Tuhan. Sehingga kesaksian hidup kita menjadi berkat bagi semua orang. Seperti dalam subtema yang kita renungkan selama bulan misi ini. Janganlah takut, bersatulah dan tetap bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.